Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Dian. Pada video kali ini Ibu akan memberikan materi tentang atletik, yaitu lompat jauh. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja, sejarah singkat lompat jauh. Bermula ketika 13 abad lalu olahraga lompat jauh muncul tahun 708 Masehi saat ada Olimpiade kuno di Yunani. Sejarah mencatat bahwa olahraga ini juga pernah dilakukan oleh peserta Sparta dengan panjang lompatan 7,05 meter. Awalnya event dalam Olimpiade kuno diadakan untuk tujuan militer. Lompat jauh dipercaya bisa melatih ketangkasan prajurit perang dalam melompati rintangan seperti jurang atau parit. Dulu lapangan lompat jauh mungkin tidak seperti ini, tapi jangan disamakan teknik lompat jauh zaman dahulu dan sekarang, karena pasti berbeda. Lompat jauh zaman dahulu diawali dengan start lari pendek dan juga para pelompat harus membawa beban di kedua tangannya, dikenal dengan nama halteres yang mempunyai bobot 1-4,5 kg. Nah, ini adalah lapangan untuk lompat jauh. Untuk Romawi 1 ada bak pasir dengan panjang 9 meter dan lebar 2,75 meter. Romawi 2 ada balok tumpuan untuk lompat jauh dengan panjang 1,22 meter, lebar 20 cm, tebal 5 cm. Romawi 3 ada balok tumpuan untuk lompat jangkit. Romawi 4 untuk jalur awalan kurang lebih 30-40 meter. Selanjutnya, pengertian lompat jauh. Lompat jauh merupakan salah satu cabang olahraga atletik yang populer dan sering dilombakan dalam kompetisi kelas dunia, termasuk Olimpiade. Lompat jauh adalah suatu gerakan melompat ke depan atas dengan usaha agar badan melayang di udara yang dilakukan dengan cepat dan dengan cara melakukan tolakan satu kaki untuk memperoleh jarak sejauh-jauhnya. Jarak lompatan diukur dari papan tolakan sampai ke batas terdekat dari letak titik pendaratan yang dihasilkan oleh bagian tubuh. Teknik dasar lompat jauh yang pertama awalan. Awalan lompat jauh yaitu lari perlahan ke lari cepat dan harus terkendali dan memungkinkan untuk melakukan tolakan. Jangan sampai melebihi garis tolakan yang sudah ditetapkan. Di saat mendekati papan tolakan sekitar 3-5 langkah, kamu harus siap mengganti kecepatan gerak lari ke kecepatan tolakan dengan langkah terakhir yang pendek. Teknik yang kedua yaitu tolakan. Langkah berikutnya setelah awalan yaitu tolakan. Tolakan bertujuan agar tubuh terangkat ke atas dan melayang di udara. Tolakan berpengaruh besar terhadap jarak lompatan yang diperoleh. Perlu diperhatikan ya, saat melakukan tolakan, usahakan kaki sedikit ditekuk, menapakkan kaki, dan meluruskan tungkai untuk lepas landas. Gerakan tolakan yang baik membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan koordinasi gerakan yang memadai. Cara melakukan tolakan atau tumpuan. 1. Ayunkan paha dan kaki ke posisi horizontal dan dipertahankan. 2. Luruskan sendi mata kaki, lutut, dan pinggang pada saat melakukan tolakan. 3. Bertolak ke depan dan ke atas. 4. Sudut tolakan 45 derajat. Teknik yang ketiga ada melayang di udara. Saat melayang di udara, usahakan agar tubuh tetap seimbang. Salah satu tips saat kondisi ini yaitu gerakan kaki seperti berjalan, sehingga berjalan selama melayang di udara akan mempermudah kamu untuk melakukan pendaratan yang baik. Hal yang perlu diperhatikan saat tubuh melayang di udara adalah 1. Menjaga keseimbangan badan. 2. Mengusahakan tahanan udara sekecil mungkin.
3. Mengusahakan melayang di udara selama mungkin. 4. Mempersiapkan kaki untuk pendaratan. Teknik yang keempat ada pendaratan. Hal terakhir dalam teknik dasar lompat jauh yaitu pendaratan. Pendaratan dilakukan dengan cara menundukkan kepala, mengayunkan lengan, dan membawa pinggang ke depan. Hal tersebut bertujuan agar anggota badan yang lain tidak mengenai pasir lebih belakang daripada kaki. Tips meningkatkan kemampuan teknik lompat jauh dan menghasilkan lompatan yang jauh. Perhatikan beberapa faktor berikut. Penentuan jarak awalan yang tepat, penentuan irama lari awalan, kemampuan tolakan dan lepas landas, kemampuan gerakan melayang di udara, kemampuan gerak saat pendaratan. Gaya lompat jauh dilakukan ketika badan melayang di udara. 1. Gaya jongkok atau ortodok. Gaya yang sering dilakukan ketika badan melayang di udara berfungsi agar bisa memperoleh kecepatan maksimal ketika ingin melompat. Di saat tolakan, kita menggunakan kaki yang terkuat. Nah, di saat kita sudah mulai melayang, maka mulai tekuk lutut ke atas. Di saat akan mendarat, awali dengan tumit kaki yang sedikit ditekuk. Dua, gaya menggantung atau snapper. Gaya lompat jauh ini tidak mengubah kecepatan ketika kaki akan bertumpu pada papan tolakan dengan cara melakukan badan tegap. Gerakan kaki diayunkan ke belakang dan ke depan bersama dengan kedua lengan saat akan melakukan pendaratan. Kedua kaki diluruskan ke depan dan kedua tumit mendarat lebih dahulu. Ketiga, gaya berjalan di udara atau walking in the air. Gaya ini cukup populer karena biasa digunakan oleh para atlet. Sebutan kerennya yaitu walking in the air. Cara melakukan gaya ini yaitu sebelum melakukan tolakan, pinggang sedikit diturunkan, paha dan kaki diayunkan secara bebas, luruskan lutut, sendi, mata kaki, dan pinggang ketika melakukan tolakan. Ketika melayang di udara, berjalan seperti saat berjalan di tanah ketika akan mendarat, lengan dan tubuh ditarik ke depan dan ke bawah, serta kaki diluruskan sesaat. Teknik ini hampir mirip dengan teknik menggantung di udara. Berikutnya yaitu kesalahan dalam melakukan lompat jauh. Pada olahraga lompat jauh, ada beberapa hal yang dilakukan peserta akan menyebabkan terjadinya diskualifikasi yang berdampak negatif pada pemain. Misalnya, tidak melakukan lompatan setelah dipanggil selama 3 menit lamanya, melakukan tumpuan dengan menggunakan kaki, melakukan pendaratan di luar bak pasir yang sudah ditentukan, menyentuh tanah pada bagian belakang garis tumpuan dengan menggunakan bagian tubuh manapun, melakukan tolakan dari luar ujung balok tumpuan, baik ketika sebelum maupun sesudah garis perpanjangan, pelompat menyentuh tanah di bagian luar area pendaratan atau bak pasir sebelum mendarat, dengan benar dan sah di dalam bak pasir saat melakukan pendaratan. Setelah melompat dengan baik dan sempurna, pelompat berjalan mundur atau berbalik melalui bak pasir. Kemudian, yang terakhir, melakukan pendaratan dengan melakukan gerakan salto. Berikut adalah contoh gerakan lompat jauh.